Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kabar-kabar sehat. Nah, saat ini kita berada di bulan Juli awal tahun 2021 dan kita dikejutkan dengan informasi yang beredar saat ini bahwa jumlah penderita COVID-19 terus mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Jakarta sendiri sudah diberlakukan aturan pembatasan dari mulai tanggal 3 sampai sekitar tanggal 20-an ya, bulan Juli ini. Dan mulai sepi, lengang. Nah, di Ternate sendiri kita juga sudah mulai kelihatan ada peningkatan jumlah penderita. Beberapa hari kemarin di akhir Juni dalam sehari bisa positif sampai 20 orang lebih. Kemudian sampai saat ini data yang kita lihat itu COVID paling banyak di Maluku Utara saat ini itu di Halmahera Utara dan di Kota Ternate. Nah, saat ini kita berada di Kota Ternate. Saya akan coba ke Pasar Gamalama Ternate untuk melihat aktivitas warga di sana. Yang mau kita lihat apakah prokes tentang COVID ini masih dijaga oleh warga, seperti penyediaan tempat cuci tangan, sabun dan sebagainya. Dan yang paling penting, apakah warga masih menggunakan masker ya? Karena ini adalah salah satu standar aktivitas atau harus sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjaga agar penyebaran COVID ini tidak terlalu meluas kemana-mana. Oke, kita akan ke Pasar Gamalama untuk melihat aktivitas warga di pasar ini hari ini. Inilah Pasar Gamalama Kota Ternate. Pasar ini tetap ramai seperti biasa. Apalagi kita sekarang berada di hari libur. Jadi memang situasinya masih tetap ramai. Kita akan masuk ke dalam pasar untuk melihat apakah warga masih konsisten melaksanakan prokes terkait dengan penggunaan masker dan lain sebagainya. Oke, di sini disediakan tempat untuk cuci tangan. Tapi sayang sekali tidak terlihat ada sabun di sini. Ini juga tidak berfungsi ya, rusak. Jadi tidak tahu kalau mau cuci tangan entah di mana, tapi alatnya memang tidak berfungsi. Gentangannya juga kosong, tidak ada air di dalam. Jadi ada 2 biji ya. Tadi yang satunya di sebelah kanan kalau Anda masuk di pasar. Ini yang sebelah kiri. Kita sudah coba juga cek. Isinya kosong, kemudian kerannya juga rusak, tidak tersedia sabun. Jadi ini memang harus dibetulkan ya, harus disediakan sabun untuk cuci tangan dan airnya harus tetap mengalir. Dan yang paling penting warga diingatkan untuk terus bercuci tangan di sini. Kita berada di pintu masuk Pasar Gamalama. Ini ada yang tidak. Ya, ternyata ada yang tidak menggunakan masker. Jadi warga santai saja. Ada yang tidak menggunakan masker. Para penjual ikan juga ada yang tidak menggunakan masker. Ikan berapa?
Wow. $20. Ya. Ini berapa? Oh, ini. Oke. Kita baru saja dari dalam pasar Gamalama dan kita melihat-lihat ya apakah warga masyarakat terutama pedagang di pasar dan orang-orang yang beraktivitas di pasar ini masih melaksanakan prokes seperti ya mungkin menggunakan masker ya, dan ternyata banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Dan ada yang memang sudah ada masker tapi tidak menggunakan secara sempurna. Tapi ada 1-2 yang menggunakan masker. Tapi kalau di persentase ternyata lebih banyak yang tidak menggunakan masker. Kemudian di pasar ini sudah memang disediakan ada kentongan begitu ya, atau blong untuk mencuci tangan. Artinya sudah disediakan, tetapi ternyata tadi kita coba periksa dengan cara mengetuk, itu isinya kosong ya. Jadi kita tidak tahu apakah ada air yang mengalir, tapi yang jelas 2 benda seperti blong atau penampung air itu isinya kosong. Kemudian krannya juga rusak dan tidak tersedia sabun pencuci untuk mencuci tangan atau deterjen ya untuk mencuci tangan. Jadi kalau mau melihat sebenarnya pemerintah sendiri tidak begitu memperhatikan mengenai penyediaan fasilitas air dan juga deterjen ya atau sabun untuk mencuci tangan, karena hari ini yang kita lihat memang tidak tersedia, airnya juga tidak mengalir. Kemudian warga sendiri sudah kurang patuh dalam menggunakan masker. Nah, jadi kita harus punya kesadaran masing-masing ya. Dari pemerintah, cobalah diperbaiki apa yang perlu diperbaiki, kerusakan yang perlu diperbaiki silakan. Airnya dibikin mengalir, kemudian sabun dan sebagainya disediakan. Kemudian dihimbau juga supaya kita warga di sini setiap yang lewat perbiasakan cuci tangan dan sebagainya. Kemudian yang beraktivitas di pasar seperti para pedagang, kemudian juga pengunjung di pasar, ya pakailah masker ya. Pakailah masker karena sekarang ini kita melihat informasi yang berkembang cukup mengkhawatirkan tentang perkembangan COVID di Indonesia dan juga di konflik alternatif. Sebenarnya saat ini juga pemerintah melalui instansi tertentu seperti misalnya TNI lagi gencar melakukan vaksinasi ya di pasar dan di berbagai tempat untuk ya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti itu mengurangi resiko penularan. Minimal dengan adanya vaksin bisa menambah kekebalan tubuh warga, dan tentu itu akan sesuai dengan himbauan pemerintah agar kita semua warga masyarakat bisa divaksin. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan wabah COVID ini menjadi lebih luas. Oke, mari kita semua patuh
pada protokol kesehatan yang telah dilakukan. Kita patuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan mari kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan sebisa mungkin menjaga jarak di tempat-tempat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.